Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Trio Mahendra Lamsat, biasa dipanggil Trio. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang pengantar entropi dan entalpi. Nah, materi yang pertama kita bahas adalah, menurut teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian entropi? Entropi adalah satuan termodinamik yang tidak dapat digunakan dalam melakukan usaha, tetapi dihitung dalam satuan temperatur. Energi dalam sistem tertutup di mana dia bersuhu tinggi akan bertransfer ke energi yang bersuhu rendah seperti rumusnya di samping dan keterangannya. Nah, materi yang kedua kita akan bahas tentang konsep dasar entropi dan tidak keteraturannya. Entropi menyediakan sebuah pengukuran kuantitas ketidakteraturan. Untuk menjelaskan konsep ini, kita akan mempertimbangkan infinitesimal ekspansi isotermal dalam sebuah gas ideal, di mana kita akan menambahkan panas dan biarkan suhu pada energi tersebut konstan, karena dalam sebuah gas ideal hanya bergantung pada temperaturnya, dan sedangkan energi dalamnya akan bersifat konstan. Berdasarkan hukum pertama termodinamik, di mana kerja atau dW yang dilakukan oleh gas ideal sama dengan panas yang ditambahkan. Itu ialah seperti yang sebelah kanan saya, yang akan menjadi seperti sebelah kiri saya. Selanjutnya, gas yang terekspansi itu lebih besar dari keadaan sebelumnya karena molekul yang berpindah dalam volume yang besar dan posisinya lebih acak. Jadi fraksional dari rumus tersebut, perubahan volumenya adalah dV per V, adalah sebuah peningkatan ketidakteraturan, dan rumus tersebut memperlihatkan bahwa proporsional ketidakteraturan dQ per T. Nah, di mana pada rumus tersebut S kita lambangkan untuk entropi dan DS kita lambangkan untuk perubahan entropi. Dan selama proses reversible itu sangat tergantung sekali dengan suhu yang absolut, seperti rumus di sebelah kanan saya dan keterangannya sebelah kiri saya. Nah, jika jumlah total panas Q ditambahkan selama proses reversible isotermal pada suhu yang absolut, maka diberikan oleh. Untuk materi yang ketiga, kita mengenai yaitu pengertian entalpi. Nah, entalpi itu sendiri adalah istilah yang ditemukan di dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi internal yang terdapat di dalam sebuah sistem termodinamik yang ditambah dengan jumlah energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas pada suatu materi. Nah, di mana total materi tidak dapat diukur secara langsung, melainkan hanya dapat dinilai perubahannya saja, seperti yang terjadi pada sistem mekanika klasik. Nah, saat suatu sistem berubah dari suatu keadaan ke yang lain, dinyatakan dalam perubahan entalpi atau delta H, dengan entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Maksudnya adalah delta H sama dengan entalpi P dikurang dengan entalpi R. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya setelah kita tahu pengertian entalpi, kita akan masuk itu konsep dasar entalpi. Nah, pada gambar PPT yang teman-teman lihat, yang A itu adalah initial state, yaitu keadaan awal. Yang B itu adalah final state atau keadaan akhir. Paham? Oke, kita sekarang lanjut ke slide berikutnya, yaitu keadaan setimbang dari entalpi tadi. Keadaan setimbang yang mana dijelaskan oleh koordinat termodinamik berdasarkan hukum pertama termodinamik, yaitu energi dalam final dikurang dengan energi dalam inisial sama dengan W ditambah Q. Oke, itu adalah hukum pertama termodinamik, keterangan yang bisa teman-teman lihat di PPT. Untuk slide berikutnya itu adalah setelah kita tahu hukum pertama termodinamik, kita akan proses perlambatan terjadi dalam sebuah lampiran adiabatik. Jadi Q sama dengan 0, Q atau sama dengan 0. Nah, pekerjaan bersih atau work clear atau pekerjaan bersih dilakukan oleh piston pada gas yang menyebabkan gas mengalir seberang batas sistem lampiran, sistem steker berpori, bahwa W sama dengan min integral dari
V final sampai 0, P final dikali delta V atau dV dikurang dengan integral 0 sampai volume inisial P inisial dikali dengan delta V atau dV. Oke, sampai sini paham? Nah, untuk slide berikutnya, karena kedua tekanan tadi konstan atau tetap konstan pada kedua sisi stekar berpori, pekerjaan bersihnya menjadi, nah, seperti pada slide yang telah teman-teman lihat, W sama dengan min tekanan final dikali dengan volume final dikurang dengan tekanan inisial dikali V inisial. Nah, nanti ini ada penurunan rumus bagaimana kita bisa mendapatkan entalpi. Nah, selanjutnya, jika rumus awal tadi 2.P.1 dengan 2.P.2 dan 2P.P4 yang dikombinasikan atau dikombine untuk memperoleh entalpi tadi, yaitu seperti nampak yang di slide, yaitu energi final dikurang energi dalam inisial sama dengan min tekanan final dikali V final dikurang dengan tekanan inisial dikali volume inisial. Nah, kita dapat pisahkan min dengan min atau yang sama konstantanya, satuannya. Nah, satu supaya dapat M bernilai positif. Oke, yaitu seperti pada slide, yaitu energi dalam inisial ditambah P inisial kali V inisial sama dengan U final ditambah P final dikali V final. Nah, di sini pada slide ini disebut disusun berdasarkan inisial dengan inisial dan final dengan final. Oke. Maka dapatlah rumusnya rumus 2.4.5. Oke. Dan keterangannya bisa teman-teman lihat di slide. Oke, kita masuk slide berikutnya, yaitu, nah, jumlahkan. Nah, setelah kita dapat rumus 2.P.5 tadi, jumlahkan rumus tersebut merupakan karakteristik sederhana fungsi entalpi yang dijelaskan pada rumus 2.4.4 yang menyatakan bahwa H atau entalpi sama dengan energi dalam ditambah tekanan dikali V. Itu adalah rumus 2.4.6. Jadi rumus 2.4.6 menjadi H final sama dengan H inisial sama dengan H final, atau H final sama dengan H inisial. Nah, ini terjadi jika dia mengalami proses throttling. Oke. Nah, paham? Nah, setelah kita tahu konsep dasar dari entalpi, nah sekarang kita masuk ke dalam aplikasi dan contoh pengantar entropi dan entalpi. Nah, yang pertama kita akan mengenai aplikasi dari entropi yang sebagaimana teman-teman lihat di PPT. Aplikasi entropi itu ada 4, atau sebenarnya banyak sih, tapi yang kami temukan ada 4, atau nanti bisa teman-teman tambahkan. Nah, yang pertama itu adalah pemanfaatan limbah perkebunan kedelai untuk pakan ternak. Yang kedua, jerami sebagai entropi dapat digunakan lagi untuk bahan baku kertas, makanan ternak, dan keperluan lainnya. Yang ketiga, manusia menjadikan buah-buahan sebagai salah satu sumber energi. Yang keempat, entropi yang berupa kulit buah merupakan sumber bagi semut. Oke, setelah kita tahu aplikasi dari entropi, kita masuk ke dalam aplikasi entalpi. Nah, aplikasi entalpi ini yang kami temukan hanya 2, karena kebanyakan dari aplikasi entalpi yang kami temukan itu kebanyakan dalam bentuk termokimia, bukan termodinamik atau termofisika. Nah, yang kami temukan itu termodinamik difusi di piroksikam secara in vitro. Nah, tujuannya apa sih aplikasinya ini? Tujuannya yaitu untuk pengukuran nilai entalpi atau delta H. Oke, paham?
Nah, untuk aplikasi yang kedua itu adalah termodinamik difusi piroksikom secara in vitro. Nah, tujuannya apa juga? Nah, tujuan dari ini adalah untuk mengetahui reaksi yang terjadi apakah dia mengalami endoterm atau eksoterm. Paham? Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu contoh soal entropi. Nah, dapat teman-teman dari PPT yaitu sebongkah es batu bermassa 2 kg memiliki suhu 0 derajat Celcius. Es batu tersebut diletakkan dalam sebuah wadah dan dijemur di bawah sinar matahari. Karena mendapat tambahan kalor dari udara dan sinar matahari, maka es tersebut mencair. Maka tentukanlah perubahan entropi es. Kalor lebur air sama dengan 3,34 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Nah, dari soal sana dapat kita ketahui bahwa massa esnya bernilai 2 kg, suhu es 0 derajat Celcius. Karena ditransformasikan ke dalam bentuk Kelvin, maka ditambah 273, makanya adalah 0 tambah 273 yaitu 273 Kelvin. Kalor lebur air yaitu 3,34 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Yang ditanya adalah perubahan entropi es. Nah, makanya kita cari dulu nilai Q-nya. Yaitu Q sama dengan M kali L, yaitu massa dikali kalor lebur air. Nah, massa yang kita udah 2 kg dikali 3,34 kali 10 pangkat 5 Joule, 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Nah, kilogramnya dapat dicoret ya. Makanya dikalikan, yaitu hasilnya adalah 6,68 kali 10 pangkat 5 Joule. Maka nilai Q-nya adalah 668 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, setelah kita tahu Q, maka kita dapat menghitung delta S-nya. Nah, selama proses peleburan, es menjadi air, suhunya konstan. Karena suhu konstan, maka perubahan entropi es dapat dihitung, yaitu delta S sama dengan Q per T. Q-nya tadi kita ketahui ada 668 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram dibagi dengan suhunya tadi ada 273 Kelvin, maka hasilnya adalah 2,45 kali 10 pangkat 3 Joule per Kelvin. Maka nilai delta S-nya adalah atau perubahan entropi S-nya adalah 2,45 kali 10 pangkat 3 Joule per Kelvin. Paham? Kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu contoh soal entalpi. Nah, di PPT teman-teman bisa lihat bahwa 1 mol gas ideal dengan CV sama dengan 5/2R diekspansikan secara diabatis melawan tekanan luar yang tetap sebesar 1 atm sampai volumenya 2 kalinya. Suhu awal gas tadi adalah 25 derajat Celcius dan tekanannya 5 atm. Hitung T2, Q, W, delta U, dan delta H. Nah, bisa kita jawab yaitu mula-mulanya tadi T1 P1 V1 menjadi T2 P1 P2 dan V2. Nah, tadi di soal sudah kita ketahui bahwa P1-nya adalah 1 atm dan secara tidak langsung di dalam soal sudah disebutkan bahwa diekspansikan secara diabatis, maka Q-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau mencari nilai T2-nya. Nah, untuk mencari nilai T2 kita bisa menggunakan rumus delta U. Delta U yaitu min integral P1 dV. Nah, karena di soal disebutkan bahwa adanya CV, maka kita formulasikan delta U jadi CV. Nah, CV integral dt sama dengan min integral P1 dV. Nah, karena dia sama-sama integral, maka bisa kita coret menjadi CV dikali T2 kurang T1 sama dengan min P1 dikali dV. Nah, tadi di soal disebutkan bahwa V2 sama dengan 2 kali V1. Nah, dapat kita formulasikan lagi. Nah, menjadi CV-nya tadi adalah 5/2 kan. Maka kita ubah CV-nya 5/2R dikali T2 kurang T1 sama dengan min P1 dikali RT1 per P1. Nah, ini terjadi perubahan formulasi karena adanya V2 sama dengan 2V1 tadi. Oke, nah kita lanjut. Untuk mencari nilai T2, makanya kita pindah ruaskan T1 di sebelah kiri, T2 di sebelah kiri, T1 di sebelah kanan. Nah, atau terserah, pokoknya dia berbeda letaknya ya kan. Nah, di PPT sudah dituliskan bahwa T2 sama dengan T1 dikurang 2/5
R-nya dicoret karena dia ada sama-sama R tadi di penyelesaian bagian atas. Makanya 2/5 dikali P1 kali T1 per P1. Nah, T2 kita cari lagi ya. T2 sama dengan 298 Kelvin dikurang 2/5 kali 1 ATM dikali 298 Kelvin per 5 ATM. Nah, setelah kita kalkulasikan atau kita kali-kalikan, maka dapat T2-nya bernilai 274 Kelvin. Nah, setelah kita tahu T2-nya, maka kita lanjut ke delta U. Delta U, karena dia ada bersangkutan dengan CV, makanya delta U-nya sama dengan CV T2 kurang T1. Nah, makanya dapat kita ubah delta U sama dengan 5/2 R. R-nya bernilai 8,314, makanya 5/2 dikali 8,314 Joule Kelvin mol. Nah, T2 kurang T1 adalah 274 dikurang 298 Kelvin. Oke, setelah kita kita perkalikan atau kita kali-kalikan, delta U-nya bernilai min 500 Joule per mol dan delta U itu sama dengan W. Oke. Lanjut, kita akan masuk ke delta H. Delta H itu adalah integral T1 hingga T2 CP kali DT. Nah, delta H sama dengan 5/2 R ditambah R dikali T2 kurang T1. Delta H sama dengan 7/2 karena 5/2 tambah 2/2 kan 72 kan, 7/2. R-nya adalah 8,314 Joule per K mol dikali 274 dikurang 29 Kelvin. Setelah kita perkalikan, kita jumlah dan kita kali-kalikan, itu delta H-nya bernilai 700 Joule per mol. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham kan tentang soal entalpi. Oke, makasih. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tugas individu. Nah, di mana tugas individu ini terdiri dari 5 soal. Nah, teman-teman nanti akan menjawab 5 soal ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai mana pemahaman teman-teman tentang konsep atau materi yang telah kami presentasikan, yaitu pengantar entropi dan entalpi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.